sudah berada di posisi berbaris siap untuk bertempur, dan pasukan Ronan pun datang dengan menaiki kuda dan senjata yang lengkap. Kedua pasukan sudah saling berhadapan, lalu siap untuk berperang, dan akhirnya peperangan pun dimulai. Dengan penuh nafsu yang membara, pasukan Borikan langsung menyerang. Komandan Tung pun langsung memberi perintah pasukannya untuk memanah. Ketika busur panah melayang di atas sebagian pasukan Borikan tiba-tiba berbalik arah. Melihat pasukan berbalik arah, Komandan Tung memerintahkan pasukan berkudanya yang berada di posisi sayap kiri untuk mengejarnya, termasuk ada Hua Jun di sana ya. Saat sedang kejar-kejaran di kuda, temannya Hua Jun terkena panah dan Hua Jun pun membalas panahnya. Namun sebagian teman-temannya Hua Jun mati terkena panah. Tinggal sisa 3 orang termasuk Hua Jun. Namun 2 temannya memutuskan kembali meninggalkan Hua Jun, tapi dengan keberanian Hua Jun memutuskan untuk terus maju mengejar musuhnya itu seorang diri. Maju, maju, terus maju, yuk next. Singkat cerita, di suatu tempat yang dipenuhi asap atau kabut, pada saat Hua Jun sedang kebingungan, tiba-tiba datanglah seekor burung elang menyerangnya. Ternyata burung elang adalah wanita penyihir itu. Pada saat mendekati Hua Jun pun langsung menodongkan pedangnya. Baceprot ngariweuhnya adi nu latah. Dengan kekuatan ilmu hitam, si penyihir itu mengetahui siapa jati diri Hua Jun sebenarnya. Si penyihir itu bertanya kepada Hua Jun, "Siapa kamu?" I'm Hua Jun. Dengan mudah Hua Jun pun dikalahkan oleh penyihir itu. Dan si penyihir itu pun bertanya untuk yang kedua kalinya, "Siapa kamu?" I ask again. Who are you? Dan Hua Jun pun menjawab, I'm Hua Jun. Pada saat Hua Jun akan menyerang lagi, giliran pedangnya yang terlempar. Pada saat mencoba meraih pedangnya, si penyihir itu melemparkan senjata dan Hua Jun atau Mulan pun terlempar jatuh dan pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, Hua Jun melihat pedangnya yang bertuliskan setia, berani, dan jujur. Hua Jun pun sebentar termenung karena Hua Jun telah mengabaikan tulisan yang ketiga, yaitu kejujuran. Tidak ada yang harus ditutupi, bahwa saya harus jujur tentang jati diri saya sebenarnya. Hua Jun pun bangkit menaiki kudanya dan melepaskan baju ziarah perangnya itu. Salah, dan melepaskan baju ziarah perangnya itu. Salah lagi guys, dan melepaskan baju zirah perangnya itu. Aduh, susah deh ya kalau yang latah begini. Balelol. Oke, menuju kembali untuk bertempur bukan sebagai Hua Jun, akan tetapi sebagai Hua Mulan. Di tengah peperangan, Mulan pun bertempur dengan hebat karena menggunakan chi-nya itu. Ketika pertempuran sedang berlangsung, pasukan prajurit kekaisaran mulai terpojok karena ada penyerangan dari wanita penyihir yang berubah menjadi burung yang begitu banyak. Sampai-sampai Komandan Tung harus merubah strategi perang dari posisi menyerang menjadi posisi bertahan. Dengan cara membuat lingkaran berkumpul dan melindungi dengan tamengnya, tapi dengan posisi bertahan seperti itu menjadi kesempatan pasukan Borikan untuk menyerang dan menggunakan ketapel api. Satu persatu pertahanan pasukan kekaisaran dihancurkan oleh ketapel api. Karena pasukan Borikan berada di posisi di bawah gunung es atau salju, Mulan pun mempunyai ide untuk melongsorkan salju tersebut, karena dengan melongsorkannya salju tersebut dapat runtuh mengenai pasukan Borikan dan porak-poranda deh. Mulan pun langsung menaiki kuda mengarah menuju ke bawah salju tersebut.
Mulan mengalihkan perhatian pasukan Borikan dengan memanah, dan satu persatu pasukan Borikan terkena panahnya Mulan. Akhirnya Borikan pun menyerang balik ke arah Mulan menggunakan ketepel api. Namun ketepel apinya jatuh tepat berada di bawah gunung salju itu, dan akhirnya salju pun longsor. Singkat cerita, peperangan pun dimenangkan oleh pasukan kekaisaran. Komandan Tung menanyakan di mana Hua Jun. Tiba-tiba Hua Jun muncul dan langsung berlutut di hadapan Komandan Tung dan langsung meminta maaf karena sudah berbohong. Mulan mengakui jati dirinya kalau dia bukan laki-laki tapi seorang perempuan. Bukan Hua Jun tapi sebagai Hua Mulan. Peraturan tetap peraturan yang harus ditegakkan. Mulan akhirnya diusir karena telah membawa aib bagi kerajaan, keluarga dan bangsanya. Jadi kesel ini mahnya, sudah bohong salah, jujur salah, terus terang masih aja salah. Tuh kan, si aku kan jadi ikutan kesel gitu guys. Kalau nggak ada si Mulan kan semuanya mati. Kakak tepel atuh, emangnya mano kali kakak tepel Oke, Mulan pun pergi dan menangis sambil oseh-osehan di atas gunung, menyesali dirinya. Dan datanglah si penyihir wanita itu dan berkata, kita berdua itu bernasib sama Mulan. Dulu saya diasingkan dan diusir karena kemampuan saya melebihi dari laki-laki. Penyihir wanita itu pun mempengaruhi Mulan untuk bergabung. Kalau kita berdua bersama, dengan kekuatan kita berdua kita bisa menguasai dunia. Dengan jiwa kesatria, Mulan pun menodongkan senjatanya bahwa Mulan masih setia kepada kaisar dan bangsanya. Mantap. Dan Mulan pun pergi menaiki kudanya untuk melapor kepada Komandan Tung. Setelah tiba di batalion dan bertemu dengan Komandan Tung, Mulan menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan penyihir wanita dan mendapatkan informasi bahwa penyerangan dari depan itu hanya strategi pengalihan saja, dan pasukan Borikan sekarang menyelinap masuk melalui jalan belakang dinasti. Komandan Tung tidak mempercayai laporan Mulan, malah sebaliknya Komandan Tung akan mengeksekusi Mulan. Akan tetapi semua teman-temannya Mulan sangat mempercayai Mulan. Dengan bantuan teman-temannya, akhirnya Komandan Tung mempercayai Mulan dan Mulan pun diperintahkan pasukan menuju kota kekaisaran. Mulan masuk ke kerajaan dan penyihir pun yang ketiga kalinya merasuki tubuh menjadi seorang penasehat kaisar. Lalu si penasehat menemui sang kaisar dan melapor bahwa pasukan Ronan dan Borikan telah menyusup masuk ke dalam kerajaan. Si penasehat berbicara dan menyampaikan bahwa Borikan telah menunggu kaisar di istana baru dan Borikan mengajaknya untuk duel ngadu panco. Kaisar pun pergi bersama para pengawal menuju istana baru untuk menerima tantangan ngadu panco si Borikan. Setelah sang kaisar pergi, si penasehat memerintahkan atas nama kaisar untuk para prajurit bergeser ke alun-alun kota. Pengalihan etamanya. Setelah Mulan tiba di kerajaan, melihat gerbang kerajaan sangat sepi dan kosong tanpa penjagaan. Setiba di dalam kerajaan, Mulan pun mulai bertarung dengan pasukan Ronan yang sudah menyelinap berada di dalam kerajaan. Di adegan lain terlihat sang kaisar dilumpuhkan dengan anak buah Borikan dan kaisar pun diikat memakai tali dan membawanya ke atas. Situasi di dalam kerajaan masih terjadi pertempuran. Mulan pun disuruh untuk segera menyelamatkan kaisar. Mulan berlari menuju tempat kediaman kaisar. Setelah tiba di tempat kaisar, Mulan pun terkejut. Yang duduk di kursi kekaisaran ternyata bukan kaisar,
tetapi si penyihir wanita itu lagi. Mulan pun menanyakan keberadaan kaisar, dan hal ini pun tidak disia-siakan oleh Mulan. Mulan yang pernah belajar ngaji dan suka mendengarkan ceramah Ustazah Mamah Dede, Mulan mengajak penyihir itu untuk segera sadar dan bertobat. Eling, eling umat. Dengan tausiah Mulan yang singkat, akhirnya si wanita penyihir itu sedikit mulai sadar. Dan si penyihir itu pun mau menunjukkan keberadaan kaisar. Wanita itu berubah menjadi burung dan menuntun Mulan menuju keberadaan kaisar. Burung terbang di langit, Mulan pun mengikutinya meloncat-loncat di atas genteng. Di istana baru di atas bangunan yang belum jadi terlihat kaisar yang sedang diikat dan siap-siap akan dibunuh. Datanglah penyihir wanita menemui Borikan, dan wanita penyihir itu melaporkan bahwa akan segera datang pahlawan wanita yang akan menyelamatkan kaisar. Terlihat di bawah Mulan yang sedang berlari mau menyelamatkan kaisar, Borikan pun langsung memanahnya. Sebelum busur panahnya mengenai Mulan, tiba-tiba penyihir itu melindungi Mulan dan akhirnya terkena panah Borikan deh, lalu jatuh di pangkuan Mulan, dan si penyihir itu pun akhirnya mati dengan terhormat. Mulan pun langsung berlari mengarah Borikan, dan inilah saatnya Mulan bertarung dengan Borikan. Dalam pertarungan, Mulan pun kewalahan menghadapi Borikan. Saking kuatnya Borikan, pedang Mulan pun terlempar jatuh dan masuk ke kobaran api yang meleleh. Ya, tapi seperti biasa dengan semangat perjuangan 45, Mulan pun diberikan semangat oleh sang kaisar, dan sang kaisar pun berkata, "Rise up, you are a mighty warrior. Rise up like a phoenix. Fight for the kingdom and the people." Rise up, you are a mighty warrior. Rise up like a phoenix. Fight for the kingdom and its people. Mantap. Mulan yang sudah tidak memiliki pedang, Mulan menyerang Borikan menggunakan bambu. Namun bambunya terbelah oleh pedangnya Borikan. Mulan pun meloncat ke sebuah papan kayu yang tengahnya terikat oleh tambang, dan Borikan pun meloncat mengejar Mulan ke papan kayu tersebut. Pada saat Borikan menyerang dengan menggunakan pedang ke arah Mulan, Mulan pun menendang tangannya dan pedang pun terlempar, dan pedang tersebut ditangkap oleh Mulan. Dan Mulan pun memotong tali tambang tersebut. Mulan dengan cepat memegang tali tersebut dan Borikan akhirnya terjatuh. Mulan pun langsung menyelamatkan kaisar. Pada saat membuka ikatan tali kaisar, ternyata Borikan yang sudah jatuh belum mati, guys. Dan Borikan pun masih berusaha mencoba memanah kaisar dari bawah. Dengan cepat dan sigap, kaisar menangkap panahnya dari Borikan. Terus kaisar pun melemparkan panahnya ke depan Mulan. Dengan cepatnya, Mulan pun dengan kekuatan Cinya menendang panah tersebut ke arah Borikan, dan akhirnya panah pun tembus ke dada Borikan. Lalu Borikan pun benar-benar. Setelah menyelamatkan kaisar, Mulan pun diundang ke kerajaan. Di dalam kerajaan, Mulan diberikan jabatan sebagai pemimpin pengawal kerajaan. Akan tetapi Mulan pun menolaknya, dan Mulan memilih pulang ke kampungnya untuk meminta maaf dan berbakti kepada orang tuanya. Pada saat perpisahan dengan Mulan dan Hong Hui meminta tangannya untuk dipegang. Dengan sedih, Hong Hui yang belum mengungkapkan isi hati perasaannya dan bilang, "I love you, Mulan. Aku tresno karo kowe, Mulan. Abdi teh bogoh ka anjeun atuh, Mulan." Lalu Hong Hui mengucapkan, "Sampai jumpa lagi, Mulan."
Singkat cerita, Mulan pun pulang ke desa. Setiba di gerbang rumahnya, semua melihat terasa aneh karena Mulan pulang memakai baju prajurit. Mulan pun memeluk adiknya dan disambut keluarganya. Mulan pun meminta maaf kepada ayahnya karena pedang ayahnya telah hancur dalam peperangan, tetapi si ayah tidak mempermasalahkannya. Yang lebih penting, Mulan kembali pulang dengan selamat. Dalam situasi yang haru, tibalah pasukan utusan kaisar bersama Komandan Tung dan mengumumkan bahwa Mulan adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan dinasti. Seluruh kerajaan Cina berhutang nyawa padanya. Kaisar pun memberikan hadiah pedang kepada Mulan, dan Mulan pun membuka pedang itu yang bertuliskan sama, setia, berani, dan jujur. Namun di balik pedang itu ternyata ada tulisan tambahan, yaitu pengabdian kepada keluarga. Dan Komandan Tung pun menawarkan kembali kepada Mulan sebagai pemimpin pengawal kerajaan, dan akhirnya Mulan pun menyetujuinya. Lalu film pun selesai sudah. Pesan dari film ini yaitu sebagai kesatria sejati untuk setia, jujur, dan berani. Dan walaupun wanita yang memiliki emansipasi untuk tidak melupakan kodratnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel Mami Movie. Aku yang demen dengan channel ini, untuk jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share ya. Sampai jumpa di video Mami yang selanjutnya, dan Mami doakan moga selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Salam cinta, bye bye.